Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Afifah Hayati pada mata kuliah Kalkulus Biosistem di pertemuan ke-9 ini. Pada pertemuan 9 ini, kita membahas bab 3 mengenai turunan. Beberapa subbab akan kita bahas pada bab 3 ini. Yang pertama, subbab 3.1 mengenai apa itu bilangan alam. Selanjutnya, subbab 3.2 mengenai pengertian atau definisi turunan. Selanjutnya, subbab 3.3 mengenai rumus-rumus dasar dan sifat-sifat turunan yang digunakan dalam menentukan turunan suatu fungsi. Selanjutnya, aturan rantai yang juga digunakan untuk menentukan turunan suatu fungsi. Lalu subbab 3.5 mengenai turunan fungsi inverse. Lalu subbab 3.6 mengenai turunan fungsi implisit. Subbab 3.7 mengenai turunan fungsi trigonometri. Subbab 3.8 mengenai turunan fungsi siklometri. Subbab 3.9 mengenai turunan fungsi eksponensial. Subbab 3.10 mengenai turunan fungsi logaritma. Subbab 3.11 turunan fungsi hiperbolik. Lalu 3.12 turunan fungsi parameter. Dan yang terakhir 3.13 mengenai penurunan secara logaritmis. Tujuan pembelajaran pada pertemuan ke-9 ini adalah sebagai berikut. Jadi diharapkan mahasiswa dapat yang pertama memahami konsep bilangan alam. Jadi apa itu bilangan alam dan bagaimana cara penggunaannya. Lalu yang kedua, memahami keterdiferensialan. Diferensial sendiri adalah suatu turunan, ya. Keterdiferensialan suatu fungsi. Lalu yang ketiga, menjelaskan hubungan antara keterdiferensialan dan kekontinuan yang kekontinuan sendiri sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Yang pertama akan kita bahas adalah subbab 3.1 mengenai bilangan alam. Pada bagian ini, kita perlu mengingat kembali rumus binomium Newton, yaitu sebagai berikut. Untuk sebarang A dan B anggota dari R ini sendiri adalah himpunan semua bilangan real. Dan N kecil adalah anggota dari N besar. N besar sendiri adalah himpunan semua bilangan asli. Ya, bilangan asli itu dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi saya ulangi. R itu adalah himpunan semua bilangan real, ya. Real itu berarti bisa bilangan asli termasuk bilangan real, bilangan bulat ya, yang negatif 1, negatif 2, dan seterusnya itu juga bilangan real. Akar 1, akar 2 ya, setengah, 1/5, 3/4 itu semuanya bilangan real. Nah, kalau N sendiri adalah himpunan semua bilangan asli. Bilangan asli sendiri itu dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Seperti itu. Nah,
Rumus binomium Newton sendiri adalah jika A plus B dipangkatkan N, ini bisa kita tulis sebagai sigma atau jumlahan ya, dari K sama dengan 0 sampai N, ya, dengan jumlahan dari apa? Jumlahan dari kombinasi NK, ini adalah kombinasi NK ya, dikalikan A pangkat N min K ya, dikalikan B pangkat K. Jadi K-nya berjalan dari 0, 1, 2, sampai N. Ya, seperti itu. Nah, sehingga kalau kita jabarkan, ini akan sama dengan A pangkat N ditambah N dikali A pangkat N min 1 dikalikan B ditambah N dikali N min 1 dibagi 2 faktorial dikali A pangkat N min 2 dikali B pangkat 2 ditambah dan seterusnya sampai B pangkat N. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya bagaimana rumus dari kombinasi NK ini. Ya. Dan juga ini ada tanda faktorial. Jadi saya ingatkan kembali bahwa kombinasi dari NK itu sama dengan N faktorial dibagi K faktorial dikali N min K faktorial. Ya. Dan faktorial sendiri itu adalah perkalian dari N ke N min 1 dikali N min 2 sampai 3, 2, 1. Jadi kalau misal kita punya 3 faktorial, itu akan sama dengan, kita hitung mundur, 3 kali 2 kali 1, berarti 6. Nah, sekarang kita coba hitung nilai dari misal 3 kombinasi 3, 1. Berarti kalau mengikuti rumusnya, ini berarti akan menjadi 3 faktorial, N faktorialnya, N-nya adalah 3, K-nya adalah 1. 3 faktorial dibagi 1 faktorial dikali N min K, berarti 3 dikurangi 1 adalah 2 faktorial. 3 faktorial adalah 6, 1 faktorial adalah 1, dan 2 faktorial adalah 2 dikali 1, 2. Berarti hasilnya adalah 3. Seperti itu. Nah, yang perlu menjadi perhatian di sini adalah ketika untuk nilai faktorial ya. Nilai faktorial sendiri ya, ketika 1 faktorial itu kan otomatis 1 ya. Nah, kalau 0 faktorial itu adalah 1 juga. Ya. Untuk pembuktian bahwa 0 faktorial sama dengan 1, kalian bisa cari di berbagai media ya. Bisa di YouTube, di layanan browsing Google juga ada. Nah, selain itu, di sini kan tadi ada rumus kombinasi ya. Nah, ada juga yang menuliskan kombinasi itu sebagai ini. Sebagai ini. Kombinasi NK, kadang juga ada yang menuliskan sebagai CNK, seperti ini. Jadi ini ada berbagai macam simbol, seperti itu. Nah, ini ada contoh perhitungannya ya. Jadi misal kita ambil A-nya 1, B-nya 3, N-nya 2 ya. Maka kita akan mencari ya rumus dari hasil, maksud saya hasil dari A plus B pangkat N menggunakan rumus binomium Newton. Nah, kalau kita hitung manual kan hasilnya akan menjadi apa? A-nya 1, B-nya 3, pangkat 2. Ini akan sama dengan 4 pangkat 2 sama dengan 16. Nah, kita akan mencoba hitung menggunakan binomium Newton ya. Nah, ini otomatis akan menjadi ekuivalen ya, menjadi
A plus B pangkat N akan menjadi 1 plus 3 pangkat 2. Nah, N-nya kita ubah menjadi 2 semua ya. Ini N diganti jadi 2, N diganti jadi 2, N diganti jadi 2. Nah, untuk K-nya apa? Nah, K-nya ini berjalan dari 0 sampai 2. Dari 0 sampai 2, bilangan bulat dari 0 sampai 2, berarti apa saja? Berarti K-nya itu dari 0, 1, dan 2. Ya. Jadi K-nya dari 0, 1, dan 2. Berarti penjumlahannya akan menjadi seperti ini. Untuk K sama dengan 0, ya kita ubah semua K di dalam ini menjadi 0 semua. Berarti kombinasi 2, 0 ya. 1 pangkat 2 dikurangi 0 adalah 2 ya. Lalu 3 pangkat K berarti 3 pangkat 0. Lalu selanjutnya 1. K sama dengan 1, kita ubah semua K di sini menjadi 1. Berarti kombinasi 2, 1. Lalu dikalikan 1 pangkat 2 min 1. Ya, karena K-nya 1, lalu 3 pangkat K adalah 3 pangkat 1. Lalu K yang terakhir adalah 2. Berarti kita ubah menjadi, ini ya, yang di sini kita ubah menjadi 2. Berarti kombinasi 2, 2. Lalu dikali 1 pangkat 2 min 2. Dikali 3 pangkat 2. Nah, selanjutnya kita jabarkan. Nah, yang pertama ini adalah kombinasi 2, 0. Ya, kita ingat rumusnya, rumus kombinasi ya. Kombinasi NK itu adalah N faktorial ya, per K faktorial dikali N min K faktorial. Nah, berarti yang pertama kombinasi 2, 0, berarti 2 faktorial dibagi 0 faktorial dibagi 2 faktorial. Karena kan N min K, yaitu 2 dikurangi 0 adalah 2. Lalu 1 dipangkatkan 2 adalah 1, 3 dipangkatkan 0 adalah 1. Nah, ini yang menjadi catatan kembali ya. Jadi, kalau bilangan dipangkatkan 0 dengan syarat hanya tidak sama dengan 0, itu adalah 1. Ya, kalau A-nya tidak sama dengan 0, mau 1.000.000 pangkat 0, mau 1/10 pangkat 0, itu hasilnya pasti 1. Min 1 pangkat 0 juga 1. Nah, apa yang terjadi kalau 0 pangkat 0? Kalau 0 pangkat 0 itu tidak terdefinisi. Seperti itu. Ya. Jadi kita tidak tahu nilainya itu 0 pangkat 0. Itu seperti halnya 0 per 0. 0 per 0 juga tidak terdefinisi nilainya itu berapa. Seperti itu. Kita lanjut perhitungan selanjutnya. Nah, kita lihat untuk ini berarti kan seret gitu ya. 2 faktorial dibagi 2 faktorial 1. Lah, 0 faktorial sendiri adalah 1 ya. Berarti 1 dibagi 1, 1. Lalu ini penulisan selanjutnya berarti dikali 1, 1. Lalu ini 2 kombinasi 2, 1. Nah, berarti kombinasi 2, 1 itu 2 faktorial ya. Ini N. 2 faktorial dibagi K-nya 1 faktorial, N min K berarti 2 dikurangi 1 juga 1 faktorial. Ya. Lalu 1 pangkat 2 min 1 berarti 1 pangkat 1 dikali 3 pangkat 1. Ya. Lalu kombinasi 2, 2, kita ikut lagi, berarti 2 faktorial ya, per K-nya 2 juga, 2 faktorial dikali N min K. N min K berarti 2 dikurangi 2, 0 faktorial. Dikalikan berapa? 1 pangkat 2 pangkat 2 min 2 berarti 1 pangkat 0 ya. Lalu dikali 3 pangkat 2. Seperti itu. Kita lanjut. Berarti di sini 2 faktorial adalah 2 ya. Lalu 1 faktorial sendiri adalah 1. Makanya ini hasilnya 2 dibagi 1 adalah 2. Lalu 1 pangkat 1 adalah 1. 3 pangkat 1 adalah 3. Lalu selanjutnya ini. Nah, ini coret ya. Berarti 1 dibagi 0 faktorial adalah 1. Ya, berarti hasilnya adalah 1. Lalu 1 pangkat 0, ingat apapun di pangkatan 0, selama A-nya tidak 0, itu adalah 1. Lalu 3 pangkat 2 adalah 9.
maka sini adalah 1 dikali 1 dikali 1 adalah 1, ditambah 2 kali 1 kali 3 adalah 6, ditambah 9. Hasilnya adalah 16. Jadi seperti itu ya perhitungan menggunakan rumus binomial Newton. Tentu saja untuk perhitungan sederhana seperti ini, ya, 1 ditambah 3 pangkat 2, itu tidak efektif ya menggunakan rumus binomial Newton. Karena kan ini langkahnya panjang. Nah, kalau dengan cara biasa kan lebih pendek. Nah, rumus binomial Newton ini akan kita gunakan untuk menentukan seperti apa bentuk dari bilangan alam itu sendiri. Nah, di sini ada A sama dengan 1 dan B sama dengan 1/n. Ya. Ingat di sini N-nya adalah N di sini ya adalah anggota dari N besar, yaitu himpunan semua bilangan asli. Nah, maka kita akan memperoleh bahwa, nah ini, kita menggunakan rumus binomial Newton ya, kita masukkan A-nya 1, B-nya 1/n, N-nya tetap N. Nah, kita akan menghasilkan bentuk rumus binomial Newtonnya seperti ini. Lalu kita jabarkan. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini ya. Nanti kalian bisa buktikan sendiri kalau penasaran ya. Nanti kita akan mendapatkan penjumlahan nah berupa deret seperti ini ya. Nah, atau akan sama dengan nah ini 1 ditambah 1 adalah 2 ya. Nah, ini kan ada 1/2 faktorial, itu 2 faktorialnya kita pisah menjadi 1/2 faktorial. Lalu ini ada n dikali n min 1 dikali 1/n kuadrat. Ini hasilnya akan menjadi seperti ini. Ya. Kalau kalian penasaran, ini saya tunjukkan salah satu perhitungannya saja ya. Misalnya yang ini setelah 1/2 faktorialnya kita pisah, kan jadinya n dikali n min 1 ya, dikali apa? 1/n kuadrat, berarti 1/n dikuadratkan kan 1 kuadrat ya, dikali 1/n kuadrat. Nah, 1 kuadrat kan 1 ya, gitu. Nah, ini ada n kuadrat, ada n. Ini ada n kuadrat, ini ada n. Nah, berarti bisa kita coret ya. Nah, ini akan menjadi 1, ini akan menjadi n. Berarti akan sama dengan n min 1 per n. Nah, ini bisa kita pecah ya, jadi n per n dikurangi 1/n. N per n adalah 1 dikurangi 1/n. Nah, makanya hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, ini ya, seperti itu. Untuk perhitungan lain, kalian bisa jabarkan sendiri. Ya, seperti itu. Jadi nanti kalau kalian penasaran ya, bentuk ini bisa kalian buktikan bentuknya akan menjadi seperti ini. Jadi bisa dibawa ke bentuk seperti ini. Seperti itu. Ya. Nah, selanjutnya karena ya, jadi bentuk dari 1 plus 1/n di pangkatan n ya, itu pasti lebih besar sama dengan 1 dan kurang dari atau sama dengan 3. Maka menurut teorema Apit ya, nah kita ingat limit dari 1 kan 1 ya, limit dari 3, 3. Berarti nilai dari ini ya, maka antara 1 dan 3. Ya. Nilainya berapa kita tidak tahu. Ya. Nah, menurut teorema Apit ya, karena limit dari 1 ada, 3 ada, yaitu masing-masing adalah dirinya sendiri, maka nilai limit dari 1 plus 1/n dipangkatkan n untuk n menuju tak hingga itu ada. Nah, seperti apa teorema Apit? Nah, jadi bunyinya seperti ini. Misalkan ada 3 buah fungsi, yaitu f, g, dan h. Nah, sifat dari fungsi itu, jadi fungsi gx-nya itu diapit oleh fungsi fx dan fungsi hx. Ya. Jadi gx itu lebih besar sama dengan fx dan kurang dari sama dengan hx.
untuk setiap X di dalam interval terbuka yang memuat C. Jadi maksudnya interval terbuka itu seperti apa? Jadi misal ini ada garis bilangan. Nah, ini ada titik C. Titik C di sini. Nah, interval terbuka C itu berarti nilai ya yang seperti ini. Jadi nilainya itu berada di dalam interval terbuka ini. Ya. Gitu. Jadi misal ini besarnya ya dari sini ke sini setengah. Dari sini ke sini juga setengah. Misal jaraknya ya. Berarti ini ujung-ujungnya adalah ujung-ujung sini ya. Ini otomatis akan menjadi C- setengah ya. Lalu ujung yang ini akan menjadi C plus setengah. Berarti nilai X-nya kan berarti berada di daerah yang hijau ini ya. Berarti nilai X-nya akan lebih dari C- setengah dan kurang dari C plus setengah. Seperti itu. Ya, seperti itu maksudnya. Nah, lalu teoremanya berbunyi seperti apa? Nah, jika limit dari fx untuk X menuju C itu sama dengan limit dari Hx untuk sama ya, X menuju C juga. Ya. Nah, nilai limitnya sama, yaitu L. Jadi kalau limit ini, Fx dan Gx itu sama untuk X menuju C, maka yang terjadi apa? Nilai yang diapit, fungsi yang diapit, nilai limitnya juga akan sama, yaitu limit dari Gx untuk X menuju C juga sama dengan L. Gitu. Jadi kalau ujung-ujungnya sama, itu nilai yang di tengah limitnya pasti juga akan sama. Nah, dengan menggunakan teorema tersebut karena limit ini ada ya, untuk yang di ujung-ujungnya yaitu 1 dan 3 ada, maka menurut teorema Apit ini eksistensi dari limit ini pasti ada. Nah, kita tidak tahu nilainya itu berapa. Nah, akibatnya untuk n menuju ta hingga itu akan kita peroleh. Nah, ini. Jadi, nah berarti tadi kan dikatakan bahwa limit dari n menuju ta hingga untuk 1 plus 1 n pangkat n itu ada. Nah, kan bentuknya kita tidak tahu apa. Nah, nilai dari limit tersebut ya, kalau kita jabarkan kan nilainya akan menjadi 2 plus 1/2 faktorial plus 1/3 faktorial plus 1/4 faktorial plus dan seterusnya. Kan akan tidak terhingga ya. Nah, nilainya ini itu sama dengan 2,718 bla 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 bla. Jadi nilainya itu nggak selesai-selesai ya angka di belakang komanya. Nah, itulah yang kita namakan sebagai E atau bilangan alam. Jadi inilah yang disebut sebagai bilangan alam. Nah, bilangan alam sendiri ada yang menyebutnya sebagai bilangan Euler. Euler ya. Ada yang menyebutnya juga sebagai Euler atau Euler ya. Nah, inilah E yang disebut sebagai bilangan alam. Nah, secara umum dapat pula ditunjukkan bahwa, nah ini ya, kalau pangkatnya, ya, pangkatnya itu negatif n, lalu ini kan tadi plus ya, tapi di sininya min, ini juga akan sama dengan E. Ya, jadi untuk selanjutnya kita gunakan saja ya, tidak usah kita tunjukkan. Nah, selanjutnya untuk sebarang bilangan real positif, ingat ya, bilangan real positif ini, kita bisa mencari bilangan asli n dan m dengan syarat apa? Ini ya, n-nya lebih kecil sama dengan m, jadi n-nya lebih kecil dari m, dan dengan sifat ini kita akan mendapatkan bahwa x ini akan diapit oleh n dan m. Ya, jadi misal kita ambil bilangan real positif ya, kita misal ambil X sama dengan berapa? Kita yang ambilnya positif ya.
Misal kita ambil 1,5. Nah, ini kan bukan bilangan asli ya. 1,5. Berarti kita bisa ambil N-nya apa? N yang lebih kecil dari, ya, N-nya lebih kecil dari X. Sorry, ini ya. N-nya lebih kecil dari X dan M-nya lebih besar dari X. Ya, berarti kita ambil N bilangan asli yang lebih kecil dari 1,5. Yang paling dekat adalah 1. Kalau bilangan asli yang lebih besar dari 1,5, ya, yang paling dekat adalah 2. Jadi bisa kita lihat bahwa 1,5 itu lebih besar dari 1 dan kurang dari 2. Atau bisa kita tulis juga ada sama dengannya. Gitu. Jadi nggak masalah ya, karena tanda kurang dari sama dengan ini, itu kan kurang dari atau sama dengan. Bisa kurang dari, bisa sama dengan. Seperti itu. Nah, karena ya, X ini kan kurang lebih besar sama dengan N dan kurang dari sama dengan M. Itu bisa kita buktikan bahwa nanti kita akan mendapatkan 1 plus 1 per X pangkat X itu akan lebih besar dari 1 plus 1 per N pangkat N dan kurang dari sama dengan 1 plus 1 per M pangkat M. Ini tidak bisa kalian buktikan ya kalau kalian penasaran. Nah, kita menggunakan teorema Apit lagi ya. Nah, kita lihat ya. Tadi kita sudah punya bahwa ketika limit dari 1 plus 1 per N pangkat N untuk N menuju tak hingga itu kan adalah apa? Adalah E ya. Di lain pihak, kalau kita ubah ya, ini N di sini menjadi M, kita akan mendapatkan limit dari 1 plus 1 per M ya, di pangkat M untuk M menuju tak hingga. Jadi M ini hanya variabel bilangan asli ya, gitu. Makanya untuk N menuju tak hingga ya, dari 1 plus 1 per N pangkat N dan untuk limit M menuju tak hingga dari 1 plus 1 per M pangkat M itu nilainya akan sama yaitu E. Jadi misal kalian ditanya misal nilai limit misal K ya, K menuju tak hingga dari 1 plus 1 per K pangkat K. Nah, K ini kan cuma variabel sebarang ya, simbol aja ya. Ini juga nilainya adalah E. Gitu. Ya, bilangan alam atau bilangan Euler. Gitu. Nah, maka menurut teorema Apit yang tadi ya, teorema Apit menyatakan tadi apa? Kalau nilai limit dari ujung-ujungnya ya untuk masing-masing n menuju tak hingga, ini m menuju tak hingga ya. Sekali lagi ini untuk n menuju tak hingga, kalau ini untuk m menuju tak hingga itu kan nilainya e ya. Nah, kalau ujung-ujungnya nilai limitnya sama menurut teorema Apit ya, kita akan memperoleh bahwa limit dari fungsi yang di tengah otomatis limit dari 1 plus 1 per X pangkat X untuk X menuju tak hingga itu sama dengan E juga, sama dengan bilangan alam juga. Nah, inilah yang akan kita gunakan. Nih, ya. Nah, ini yang akan kita gunakan. Ya. Nah, lebih lanjut, secara analog, kalian juga bisa membuktikan bahwa, nah, kalau X-nya, ya, menuju negatif tak hingga, ya, itu juga masih sama dengan bilangan alam. Seperti itu. Ini juga akan kita gunakan. Ya. Kita akan gunakan di pembahasan selanjutnya. Jadi ini pakem-pakemnya, ini dan ini. Nah, selanjutnya, jika kita ambil substitusi, ya, U sama dengan 1 per X, ya. Jadi, 1 per X di dalam sini, ya, baik yang di atas maupun yang di bawah itu kita ubah ya, substitusi itu diubah ya. Dimisalkan U sama dengan 1 per X, jadi 1 per X ini kita jadikan sebagai U,
maka otomatis kita akan mendapatkan apa? Untuk U menuju 0 ya. Jadi untuk U-nya tambah kecil, nilai X-nya akan menjadi apa? Nilai X-nya itu akan menjadi tambah besar karena apa? U kan sama dengan 1/X, berarti X sama dengan 1/U. Nah, kalau U di sini tambah kecil, misal kalian ambil 0,1 ya, misal kalian ambil U sama dengan 0,1, berarti X-nya akan menjadi apa? 1/0,1. 1/0,1 sama dengan 1/0,1 adalah 1/10 ya. 1/10 itu kan 10 yang di bawah itu kayak naik ke atas ya. Jadi ini hasilnya adalah 10 juga. Berarti kalau kalian ambil yang lebih kecil lagi, misal U-nya kita ganti 0,01 ya. Ini kan menjadi 0,01 adalah 0/100. Ya, 0,01 adalah 1/100. Berarti sama dengan 100. Jadi semakin kalian ambil U-nya yang kecil, ya, X-nya akan semakin besar. Berarti kalau U-nya kecil sekali, 0,000001 misal, X-nya akan menjadi berapa juta seperti itu. Makanya di sini kalau untuk U menuju 0, kita akan mendapatkan X-nya juga menuju bisa plus, bisa negatif tak hingga. Kalau plus berarti ketika kita ambil U-nya itu mendekati dari arah positif. Dari arah positif berarti kalau kita gambarkan, kalau kita punya ini ya. Nah, ini kan sumbu X positif yang dari sini ya. Dari sini positif, dari sini negatif. Nah, kalau kita mendekati dari yang arah sini, ya, ini akan X mendekati plus gitu ya, plus tak hingga. Kalau ini dari arah negatif berarti X mendekati min tak hingga, seperti itu. Nah, dengan pensubstitusian ini kita akan mendapatkan tadi apa? Untuk U menuju 0, X-nya bisa plus bisa min tak hingga. Berarti bisa kita tulis untuk limit U menuju 0 ini akan menjadi X menuju plus minus tak hingga. Lalu U-nya adalah 1/X ya. Lalu 1/U adalah X gitu. Nah, ini kan dari perhitungan tadi ini sama dengan E. Jadi, rumus lainnya selain ini ya, selain ini kita juga punya rumus ini. Jadi, limit U menuju 0 dari 1 plus U dipangkatkan 1/U itu juga sama dengan E atau bilangan alam. Jadi ini kalau ada soal menuju tak hingga, ini kalau soal menuju min tak hingga, ini kalau soal menuju 0 gitu ya. Nah, ini ada contoh soal. Jadi ini contoh 311, kita diminta untuk menghitung limit dari 1 plus 2 per 1 min X dipangkatkan 3X min 5 untuk X menuju tak hingga. Nah, penyelesaiannya gimana? Nah, kita kan punya rumusnya, itu tadi apa? Limit ya, X menuju tak hingga dari 1 plus 1/X pangkat X. Nah, karena di sini simbolnya itu udah X, kita ambil pensubstitusiannya itu jangan X, tapi kita ambil pensubstitusiannya adalah Y. Ya. Jadi kita ambil yang bagian ini, karena kan kita punya rumusnya 1/X ya. Nah, karena ini sekali lagi apa? Lambang X itu sudah dipakai, kita akan menggunakan, ingat X itu hanya pemisalan ya, jadi kalian bisa pakai ini. Jadi ingat bahwa limit untuk Y menuju tak hingga dari 1 plus 1/Y pangkat Y itu juga sama dengan E ya. Ingat karena X
Y itu kan hanyalah simbolisasi saja. Nah, karena simbol X sudah kita pakai di atas di soal, maka kita menggunakan simbolisasi yang lainnya adalah menjadi Y. Jadi kita akan menggunakan rumus ini. Jadi kita misalkan 2 per 1 min X sama dengan 1 per Y. Ya, maka kita akan mendapatkan, jadi kita cari hubungan X dan Y ya. Nah, ini perhitungan biasa saja ya. Jadi, itu kan 2 per 1 min X ya, sama dengan 1 per Y. Kita kali silang, berarti kan akan menjadi 2Y ya. Ini dikalikan ini, lalu yang ini dikalikan ini. Berarti sama dengan 1 dikali 1 min X, 1 min X aja. Ya. Makanya kita dapat ya. Nah, kita dapat ini. X-nya ini kita pindah ruas, kan menjadi positif ya. Karena min X kita pindah menjadi X. Lalu ini satunya tetap. Nah, 2Y kita pindah jadinya min 2Y. Nah, makanya kita dapat hasilnya adalah X sama dengan 1 min 2Y. Sehingga kita akan mendapatkan ya 3X min 5. Nah, kita kan butuh 3X min 5 ya di sini ya. Kita sudah menjadikan ini apa? 1 per Y. Berarti kita perlu mengubah ini 3X min 5 dalam bentuk Y. Nah, kita tadi punya X-nya sama dengan 1 min 2Y. Kok bisa ya 3X min 5 sama dengan min 6Y min 2? Nah, cara ngitungnya bagaimana? Berarti kita hitung dulu 3X dulu ya. 3X dahulu berarti ini ya. 3X berarti sama dengan 3 dikali 1 min 2Y. Nah, berarti sama dengan berapa? Ini dikalikan ya. 3 dikali 1, 3. Lalu 3 dikali min 2Y, min 6Y. Lah, kita kan butuh ini. Butuh 3X min 5. Berarti 3X di sini kita kurangin dengan 5. Nah, berarti kita akan dapat 3X min 5 berarti sama dengan 3 min 6Y dikurangi 5. Nah, kalau disederhanakan 3 dikurangi min 5, itu kan min 2. Makanya kita dapat hasilnya min 6Y min 2. Seperti itu. Ya. Oke, saya hapus. Nah, karena kita punya ini ya. Kalau X tadi sama dengan 1 min 2Y, untuk mencari 3X pangkat 3X min 5 ya. Nah, kalau Y ini berapa, Bu? Nah, ini kita lihat lagi ke bagian sini. Kita lihat, atau saya tuliskan ulang lagi ya. Nah, untuk, tadi kan kita punya 2 per 1 min X sama dengan 1 per Y ya. Nah, berarti Y-nya berapa? Nah, kita kalikan silang aja. Berarti kan kalau 1 per Y sama dengan 2 per 1 min X, berarti Y adalah kebalikannya, yaitu 1 min X kita bagi 2. Makanya kita dapat ini. Y sama dengan 1 min X per 2. Kan kalau kalian punya setengah sama dengan N per 3. Berarti 2 itu adalah kebalikan dari N per 3, yaitu 3 per N. Seperti itu. Ya. Nah, akibatnya, untuk X menuju tak hingga, ya, X menuju tak hingga, kita lihat. X menuju tak hingga, ya, Y-nya akan menuju mana? Kalau X-nya positif, di sini kan apa? Y-nya negatif. Makanya untuk X menuju tak hingga, Y-nya juga menuju apa? Karena di sini Y-nya min ya, kan dikalikan min 2 akan menjadi min tak hingga. Nah, kalau bentuk misal X sama dengan, misal X-nya sama dengan 1 plus
2Y. Nah, berarti kalau X-nya positif, ya Y-nya tetap positif. Ya, karena di sini kan tandanya adalah positif. Seperti itu. Ya, oke saya hapus. Nah, akibatnya itu akan diperoleh ini ya. Jadi kita akan menjabarkan dalam bentuk Y-nya. Nah, jadi ini akan sama dengan limit dari ya 1 ditambah 2 per 1 min X untuk X menuju tangga dipangkatkan 3X min 5 ya. X menuju tangga tadi apa? Y menuju min tangga kita ubah. Lalu 2 per 1 X itu menjadi apa tadi? Kita misalkan menjadi 1 Y. Lalu kita punya bahwa 3X min 5 itu sama dengan apa tadi? Min 6Y min 2 ya. Lalu kita pecah, ini akan menjadi limit Y menuju min hingga ya, itu akan pangkat kan kita bisa pecah ya. Min 6Y min 2 itu kan bisa kita tulis jadi min 6Y ditambah min 2. Nah, kalau kalian ingat pemangkatan ya, A dipangkatkan M plus M. Itu kan bisa kalian tulis jadi A pangkat N dikali A pangkat M gitu. Makanya ini bisa dipecah menjadi seperti ini. Seperti itu. Nah, berarti ini akan sama dengan, nah, karena kita hanya punya rumusnya, kalau ingat kita rumusnya tadi kita hanya punya yang rumus E-nya. Rumus E-nya kan itu sama dengan ini ya, limit dari Y. Sorry, tadi plus minus hingga ya, bisa plus bisa minus ini. 1 plus 1 Y pangkat Y ini sama dengan E ya. Seperti itu. Jadi kita akan menuju ke bentuk ini dulu. Ya. Nah, berarti ini akan sama dengan limitnya menuju min hingga itu akan sama dengan ya, limitnya masuk ya. Kalau kalian ingat rumus limit ya, kalau ada limit perkalian ya. Kalau ada limit perkalian ya, kalau kalian punya ingat ya yang limit ya, materi limit. Kalau kalian punya seperti ini, kan ini akan sama dengan limit fx dikali limit gx ya. Jadi limitnya kayak masuk. Nah, makanya di sini kalian bisa dapat hasilnya seperti ini. Limit Y menuju min hingga dari 1 plus 1 Y untuk pangkat min 6Y dikali limitnya menuju min hingga, karena di sini min hingga ya. Jadi limit yang masuk adalah limit Y menuju min hingga. Dari apa? Dari 1 per plus 1 Y pangkat min 2. Jadi ini kita harus memanggil sifat-sifat yang di dalam limit juga ya. Jadi kalian tidak boleh melupakan materi yang sebelumnya. Nah, ini akan mendapatkan hasil seperti ini ya. Karena kita mempunyai rumusnya yang ini. Limit dari 1 plus 1 Y pangkat Y untuk yang menuju plus minus hingga adalah E. Makanya, nah kalau kalian ingat sifat pemangkatan lagi ya, kalau ada A dikali M ya, itu akan sama dengan apa? Bisa kalian tulis sebagai A pangkat N dipangkatin lagi M seperti itu. Nah, di sini kan ada min 6 dikali Y. Berarti kalian bisa tuliskan dipangkatin Y, dipangkatin lagi min 6 gitu. Yang ini juga, oh kalau ini kebetulan min 2 ya, jadi tetap sama. Gitu. Nah, ini berarti akan sama dengan, nah kita lihat, nah yang di dalam sini, kan apa? Ini adalah E. Ini juga E. Makanya hasilnya adalah E
pangkat min 6, ya. Lalu untuk, mohon maaf, tadi saya menyebutkan ini sama dengan E ya, bukan E maksud saya. Nah, kalau untuk yang limit ini, saya rawat ya, ini adalah 1. Karena apa? Ini kalau dipecah ini kan menjadi ini, limit dari 1 untuk Y menuju min hingga ditambah limit dari 1/Y untuk Y menuju min hingga. Ini hasilnya adalah limit 1 adalah 1. Nah, kalau limit 1/Y untuk Y menuju min hingga adalah 0. Gitu. Makanya ini hasilnya adalah 1. Jadi ini hasilnya adalah E pangkat min 6 dikalikan 1 pangkat min 2. Nah, 1 pangkat min 2, ingat 1 dipangkatin berapapun adalah 1, makanya E pangkat min 6 dikalikan 1 adalah E pangkat min 6. Seperti itu. Jadi hasil dari limit ini adalah E pangkat min 6. Seperti itu. Jadi ini membutuhkan ketelitian yang tinggi ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas subbab 3.2 mengenai pengertian turunan. Seperti apa pengertian turunan? Nah, akan dinyatakan dalam definisi 321 yang berbunyi, nah, ini diberikan fungsi f dan A itu anggota dari DF ya. DF ini adalah simbol dari domain fungsi f ya. Domain dari fungsi f. Berarti kalau anggota domainnya itu terdefinisi dalam fungsinya. Nah, turunan fungsi f di titik A tersebut ya, itu dinyatakan simbolnya adalah f aksen A ya. Ini turunan pertama ya. Definisinya seperti apa? Definisinya menggunakan limit. Jadi f aksen A itu akan sama dengan limit dari f dari A plus H dikurangi FA dibagi H untuk H menuju 0. Jadi ini pengertian turunan menggunakan ya, menggunakan limit. Definisi atau pengertian turunan ternyata menggunakan limit ya. Seperti itu. Berarti kalau kalian punya kalian punya fungsi fx, berarti turunan dari fungsi fx apa? Ya tinggal diganti, ini kan a ya, ya tinggal diganti jadi x aja ya. Fx sama dengan limit dari fx plus h ya dikurangi fx ya per h, hanya apa? Hanya menuju 0 seperti itu. Dengan syarat atau, oh ini ada cara lain ya. Atau f aksen A itu sama dengan, kalau tadi hanya menuju 0, kalau ini x-nya menuju A. Kalau untuk x menuju A itu fx dikurangi fa sama dengan x min A. Tapi untuk rumus yang akan kita pakai ini adalah rumus yang di atas ini. Ya. Nah, syaratnya apa? Limitnya harus ada. Jadi, limit pada ruas kanannya, yang ini dengan yang ini, itu harus ada. Kalau limitnya nggak ada, berarti turunannya tidak ada. Turunan fungsi tersebut tidak ada. Nah, ini ada sifat selanjutnya jika f aksen ada, turunannya ada, maka f ini dikatakan mempunyai turunan atau diferensiabel atau terdiferensial di titik A tersebut. Ya, jadi A ini bisa berubah bilangan, bisa 1, 2, setengah, ya, dan seterusnya, atau variabel sebarang, ya, X kayak gitu. Itu juga bisa. Nah, ini contoh menentukan turunan fungsi, ya. Jadi ini ada fungsi fx sama dengan x kuadrat min 3x di titik, kita diminta untuk menentukan turunan di titik x sama dengan 1. Nah,
menggunakan definisi. Nah, berarti F aksen 1 sama dengan limit dari, kita tadi ya, saya tuliskan kembali rumusnya, itu adalah F aksen A, itu kan sama dengan apa? Limit dari H menuju 0 ya. Dari apa? F A plus H ya, dikurangi F1, sorry, FA ya, yang secara umum dulu ya, H. Nah, karena diminta, ini kita diminta untuk menghitung X sama dengan 1, berarti posisi A di sini kita ubah jadi 1. Ya. Maka kita akan mendapatkan hasilnya seperti ini. Jadi, F aksen 1 sama dengan limit dari H menuju 0 untuk F1 plus H min F1 dibagi H. Nah, hasilnya akan seperti ini ya. Berarti ketika kita kan punya fx-nya ini ya. Fx adalah ini. Nah, berarti kita akan mendapatkan F1 plus H. Berarti apa? Tinggal mengganti X yang di sini, itu menjadi 1 plus H. Makanya hasilnya akan menjadi 1 plus H kuadrat dikurangi, ini kan 3 min X. Berarti 3 dikali 1 plus H gitu. Jadi X di sini kita ubah jadi 1 plus H. Nah, berarti kalau F1 ya tinggal mengganti X di sini menjadi 1. Berarti makanya F1 adalah X kuadrat. Berarti ubah jadi 1 kuadrat, lalu dikurangi 3 kali 1. Maka kita akan mendapatkan hasil seperti ini. Nah, kita jabarkan. Nah, ini mohon maaf, ini skip banyak ya. Kalau kita jabarkan, ini saya akan tuliskan penjabarannya ya. Saya akan tuliskan penjabarannya. Sebentar, saya hapus terlebih dahulu. Nah, saya tuliskan penjabarannya di sini ya. Nah, 1 plus H terlebih dahulu ya. 1 plus H kuadrat. Berarti kan 1 kuadrat atau 1 ditambah 21 H. Berarti 2H ya, ditambah H kuadrat. Ya, dikurangi 3, min 3 dikali 1 plus H. Berarti min 3 H ya. Lalu dikurangi, nah ini untuk yang belakang 1 kuadrat dikurangi 3. 1 dikurangi 3, saya tuliskan aja ya, 1 dikurangi 3. Nah ini berarti, kita lihat ini ada 1 dikurangi min 3, hasilnya berapa? Min 2 ya. Berarti kita masih kurung kurawal ya, min 2. Lalu ini ada 2H, ini ada min 3H. Berarti 2H dikurangi min 3H itu adalah, min H ya. Lalu yang terakhir ini ada H kuadrat ya. H kuadrat nggak ada temannya, berarti kita tuliskan H kuadrat ya. Dikurangi 1 min 3. 1 min 3 kan min 2. Min ketemu min jadinya apa? Plus ya. Makanya ini adalah plus 2. Nah, kita lihat di sini ada min 2, ini ada plus 2. Kan hilang ya. Min 2 ditambah plus 2 adalah 0. Makanya kita mendapatkan hasilnya adalah min H ditambah H kuadrat gitu. Ya, asal muasalnya dari situ. Makanya kita akan mendapatkan hasilnya adalah ini. Ya. Nah, berarti kita akan mendapatkan limit dari H menuju 0 dari H kuadrat min H dibagi H ya. Ini ada penyebutnya. Dibagi H. Nah, ini kalau disederhanakan kan hasilnya akan menjadi H min 1. Ya. Ini kan kalau kalian faktorkan ini kan jadi hanya keluar ya. H dikali ini min H. Berarti sama aja min 1 kali H kan, berarti min 1. Hanya dikeluarin jadinya H. Lalu ini H kuadrat diambil 1, berarti jadi H. Min 1 plus H itu sama aja H min 1. Atau kalian juga bisa memecah satu-satu ya. Ini kan H kuadrat.
dibagi H, min H dibagi H itu juga bisa ya. Pembagian seperti ini. H kuadrat dibagi H adalah H dibagi H adalah 1. Sama aja. Jadi ada berbagai macam cara. Nah, berarti kita punya ini adalah limit dari H-1 untuk H menuju 0. Nah, kalau limit dari H menuju 0, otomatis hasilnya adalah min 1. Karena apa? Hanya kan menuju 0, berarti akan sama dengan 0 min 1. 0 min 1 adalah min 1. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada cara lain. Kalau cara ini adalah kita langsung mengubah atau mensubstitusi A-nya menjadi 1. Nah, kalau cara lain, kita itu mencari fx-nya terlebih, f aksen x-nya terlebih dahulu. Jadi mencari turunan dari fungsi fx terlebih dahulu. Ya, mungkin ini akan lebih kompleks ya. Nah, ini kita akan mengubah ini. F aksen X-nya berapa? Nah, ini kan berarti kalau pakai rumus, kita punya rumusnya ini. Nah, lalu kita mau memasukkan ya, Fx plus H. Hasilnya akan menjadi ini ya. Karena kan Fx plus H tadi dengan cara apa? Mengubah X-nya menjadi X plus H. X di sini menjadi X plus H. Berarti X plus H kuadrat ya, dikurangi min 3 dikali X plus H. Gitu. Ini adalah hasil dari Fx plus H. Kalau Fx-nya tetap ya, lalu dibagi H. Lalu kita jabarkan masing-masing. Nah, X plus H kuadrat ya, kalau kalian ingat rumusnya adalah X kuadrat ditambah 2XH ditambah H kuadrat. Lalu untuk ini adalah dikalikan 3 ya, min 3 atau 3 boleh. Nah, di sini saya kalikan 3, berarti 3 dikalikan X plus H berarti 3X ditambah 3H. Nah, lalu dikurangi, nah ini berarti X kuadrat min 3X ya, tetap ya, karena ini Fx. Lalu kita buka kurung kurawal bagian pembilangnya, kita akan dapat ini ya, bagian ini akan menjadi tetap ya, X kuadrat ditambah 2X ditambah H kuadrat. Lalu ini ada min ya, berarti jadinya min 3X min 3H. Lalu ini juga kena min ya, ada tanda min di depannya, berarti jadinya min X kuadrat. Lalu ini kan ada ini min dikali min. Min dikali min 3X, jadinya plus 3X. Makanya seperti itu. Nah, selanjutnya kita lihat apakah ada yang bisa dicoret ya? Kan seperti itu ya penyederhanaan. Oh, ada ternyata. Nih, X kuadrat sama min X kuadrat. Kalau yang 2X-nya nggak ada, H kuadrat juga nggak ada. Oh, ini ada min 3X sama 3X. Habis. Berarti hasilnya penyederhanaannya adalah ini. Limit H menuju 0 dari 2X plus H ditambah H kuadrat min 3H per H. Nah, ini kan ada H, ada H, ada H. H-nya bisa kita keluarkan. Jadinya 2X hanya dikeluarkan. Sisanya menjadi 2X. H kuadrat dikeluarkan. Sisanya tinggal H. Karena kan H kuadrat H dikali H. Ya. H kuadrat H dikali H. Bukan 2 dikali H ya, tapi H dikali H. Lalu min 3H itu kan berarti sisanya kalau hanya dikeluarkan jadi min 3. Makanya kita dapat bentuk seperti ini. Nah, ini ada H, ada H. Bisa dicoret. Set, set gitu. Atau kalau mau cara biasanya ya tinggal ini kalian pecah. Pecahannya kalian pecah. X plus H dibagi H. Ditambah H kuadrat dibagi H. Dikurangi min 3H per H. Nah, ini akan set, set. Nah, ini kan akan menjadi set, set gitu. Ini jadi H aja ya. Lalu ini. Hasilnya kan akan sama ya, menjadi 2X plus H min 3 gitu. Nah, saya hapus.
Berarti sama saja limit dari 2x plus H-3 untuk H menuju 0. Nah, sekali lagi di sini hanya menuju 0, berarti nilai limitnya akan sama dengan 2x plus 0 min 3. Atau sama aja 2x min 3. Nah, 2x min 3 ya. Nah, ini kita mendapatkan turunan f aksen x. Selanjutnya, untuk mendapatkan f1x tinggal kita masukkan. Berarti f aksen x ketika x sama dengan 1 kan kita tinggal ubah saja x di sini menjadi 1. Makanya f aksen 1 sama dengan 2 dikali x. Berarti 2 dikali 1 dikurangi 3. 2 dikurangi 3 adalah min 1. Hasilnya sama. Gitu. Nah, cara ini juga digunakan kalau kalian diminta untuk menentukan turunan suatu fungsi. Ya. Fx-nya berapa, f aksen x-nya berapa. Ini menggunakan rumus ini. Gitu. Ya. Kalau disuruh mencari nilainya langsung, kalian bisa pakai cara ini. Cara ini lebih sederhana ya. Kalau ditanya turunan di suatu titik. Ya. Gitu. Tapi kalau kalian diminta untuk mencari turunan suatu fungsi, kalian menggunakan rumus yang ini. Seperti itu. Selanjutnya, ada hubungan kekontinuan dan keterdiferensialan yang dinyatakan dalam teorema 325 yang berbunyi, jika f mempunyai derivatif atau turunan di titik A, maka f pasti akan kontinu di titik A. Jadi kalau dari contoh sebelumnya, itu kan apa? F-nya itu kan punya turunan, ya kan? Punya turunan di titik x sama dengan 1. Maka pasti ya, menggunakan teorema ini, f ini pasti kontinu di titik x sama dengan 1. Jadi, untuk membuktikan suatu titik itu kontinu, suatu fungsi kontinu di suatu titik, maksud saya, itu kalian bisa menggunakan f mempunyai turunan di titik tersebut. Nah, menggunakan teorema ini, kalau kalian sudah membuktikan bahwa f mempunyai turunan di titik tersebut, maka secara otomatis f akan kontinu di titik tersebut. Seperti itu. Itu cara menggunakan teorema. Nah, akibat dari teorema tersebut, ya, teorema 326 itu kalau f tidak kontinu di titik A, maka f tidak punya turunan di titik A tersebut. Jadi, tadi kan mengatakan kalau punya turunan, maka kontinu. Tapi di sini, akibat teorema tersebut, kalau tidak kontinu, ya pasti tidak punya turunan. Mungkin ini ada hubungannya dengan logika matematika ya. Kalau kalian punya P maka Q, itu ekuivalen dengan apa? Negasi Q maka negasi P. Itu lingkaran ya. Kalian bisa membuka lagi ya. Apa itu negasi atau lingkaran? Ya, ini ada hubungannya dengan logika matematika. Seperti itu. Latihan soal. Silahkan kalian coba hitung. Nomor 1, hitung nilai limit dari ini ya. Limit x menuju tangga dari 1 min 2 per x min 2 pangkat 3x min 1. Jadi bagian ini nanti yang kalian misalkan, minnya juga ikut ya. Jadi min 2 per x min 2 itu sama dengan 1 per y. Nanti kalian harus mencari bentuk 3x min 1 dalam bentuk y-nya seperti apa. Lalu untuk x menuju tahingga, y-nya itu akan menuju min tahingga atau tahingga. Jadi kalian harus tentukan. Lalu ini untuk nomor 2, kalian diminta untuk menentukan f aksen x dan juga f aksen 1. Jadi selain nilai turunan fx, itu kalian diminta untuk mencari nilai dari f aksen
di titik 1. Jadi fungsi fx sama dengan x min x kuadrat. Seperti itu. Nah, untuk pertemuan 9 ini, saya cukupkan sekian. Mohon maaf jika ada salah penulisan maupun salah pengucapan. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan, silakan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.